Assalamualaikum soleh-solehah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran 4 ya. Mari kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, Ustazah ingatkan, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, dan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat. Dan kewajiban sebagai warga masyarakat adalah hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab berkaitan dengan kedudukan dan perannya di masyarakat. Nah, setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya, hak dari warga masyarakat. Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih, mendapat jaminan keamanan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi, dan mencalonkan diri sebagai ketua RT. Nah, untuk kewajibannya yang pertama menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang pertama mengikuti pemilihan ketua RT, menghargai hasil diskusi, membuang sampah di tempat sampah, mengikuti kerja bakti, dan melaksanakan ronda malam. Merancang gambar cerita. Nah, ketika kalian akan membuat gambar cerita, maka kita harus menentukan tema dulu. Setelah tema ditentukan, kita bisa dengan mudah menentukan alur ceritanya. Nah, supaya dapat melakukannya, coba kalian ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, jadi langkah-langkah membuat gambar cerita tadi ya, menentukan tema, menentukan tokoh dalam ceritanya. Tokohnya maksudnya kalian mau menggambar gambar orangnya berapa orang, terus ceritanya mau seperti apa supaya kita bisa menentukan berapa orang yang akan kita gambar. Dan harus ada ceritanya ya. Nah, seperti gambar di sini. Tema di sini adalah akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Tokohnya ada 2 orang. Nah, Tony memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Ceritanya, Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Kemudian, sepeda Benny menabrak batu yang ada di jalan. Benny pun terjatuh dari sepeda. Dan ini maksudnya Tony ya, jadi Tony yang menabrak batu yang ada di jalan kemudian terjatuh, dan ada Dedi yang di dekat Tony sehingga Dedi menolong Tony. Nah, gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar itu ya. Jadi di sana gambarnya sudah jelas ya, ada orang yang lagi nolongin temannya yang terjatuh dari sepeda. Cara menjaga organ peredaran darah. Nah, kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting karena apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan, maka aktivitas pun akan terganggu. Maka kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah supaya tubuh tetap sehat. Yaitu diantaranya yang pertama beristirahat yang cukup. Beristirahat yang cukup ini tidak terlalu lama juga istirahatnya karena itu berlebihan. Terus memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi dan tentunya berolahraga dengan teratur.
Mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Nah, mari kita perhatikan pantun berikut ini. Ranting pohon mudah patah saat memanjat, harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Nah, ingat kembali kita kalau mau menentukan isi maka yang dilihat ada baris ketiga dan keempat. Nah, berdasarkan isinya pantun tersebut merupakan pantun nasihat karena ada nasihat ya. Kemudian amanatnya apa? Amanatnya adalah seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan ataupun nasihat orang tua. Nah, jadi bisa saja ingatkan bahwa pantun ini karya sastra untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Nah, maksud tersebut bisa kita ketahui dari amanat dan isi pantun yang ada. Jadi amanat itu bisa kita jumpai misalnya di pantun nasihat ataupun pantun kiasan. Maka untuk bisa menentukan amanat pantun kita perlu memahami isi pantun yang berada di baris ketiga dan baris keempat. Nah, demikian materi hari ini. Terima kasih soleh-soleha sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.